Merdeka Belajar, Guru Penggerak. Semangat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Pada saat ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individual peserta didik melalui proses pengajaran dengan memberikan beragam cara untuk semua peserta didik sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada 3 langkah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memetakan kebutuhan murid. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, menentukan penilaian dan strategi pembelajaran diferensiasi yang tepat. Dalam langkah yang pertama, yaitu memetakan kebutuhan murid, Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Get Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid ini berkaitan dengan kemampuan murid untuk mempelajari materi baru. Sedangkan minat murid ini berkaitan dengan keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Misalnya hobi mereka ada yang sains, seni, olahraga, dan lain-lain. Profil belajar murid yaitu kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Nah, dalam hal ini guru harus mengetahui apakah kemampuan mereka visual atau auditori. Ya, materi apa atau materi yang mereka bisa akses sesuai gaya mereka, visual atau auditori. Langkah kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini harus sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Dalam langkah yang ketiga, pembelajaran diferensiasi bisa dilakukan dengan menentukan penilaian dan strategi pembelajaran diferensiasi yang tepat. Dalam hal ini ada 3 macam diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan bahan ajar atau materi. Sedangkan diferensiasi proses berkaitan dengan proses pembelajaran. Apakah murid memahami informasi atau materi yang disampaikan? Dan yang terakhir, diferensiasi produk berkaitan dengan hasil belajar atau tagihan yang diharapkan dari murid. Kemudian, apa hubungan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Nah, pembelajaran berdiferensiasi dengan modul filosofi Ki Hajar Dewantara itu sama-sama berpusat kepada murid. Berbicara mengenai nilai dan peran guru penggerak, tentu hal ini berkaitan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kaitannya adalah keduanya pembelajaran ini sesuai kebutuhan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka visi guru penggerak akan tercapai, yaitu mewujudkan komunitas belajar sesuai kebutuhan murid untuk mencapai merdeka belajar. Jika pembelajaran berdiferensiasi
terlaksana, maka itu merupakan wujud dari budaya positif. Dan begitu juga sebaliknya.